Selamat datang di Warung Isekai. Bertemu kembali denganku penjaga warung sederhana, Goil. Malam ini kita akan melanjutkan kisah dari pencarian kebenaran tentang mimpi seseorang yang ingin menghancurkan dunia. Sebelumnya, aku sudah berusaha untuk mengundang Nen ke warung Isekai dengan niatan mendengarkan cerita dan alasannya menghancurkan dunia. Namun, susah sekali, dia benar-benar tidak tertarik. Jadi, sepertinya aku harus mengundang seseorang yang lain. Namun, untuk saat ini aku masih memikirkan siapa yang pantas diundang. Aku suka cerita ini, karena biasanya aku mengundang para pahlawan melalui jalur resmi ke warung Isekai. Cuman, Nen memiliki cara yang berbeda untuk sampai ke Ilitera, tempatku menjadi penjaga warung sederhana ini. Demi menghemat waktu, kita langsung saja mulai ceritanya. Di chapter sebelumnya, kita sudah membahas bahwa peradaban modern telah hancur dan digantikan dengan Abyss. Demi menjadi penduduk Abyss, seseorang harus mengikuti seleksi. Dan tahun ini, 2177 Masehi, 100.000 telah diberikan gelar Selpian. Di chapter sebelumnya juga, Kiara telah berkenalan dengan Nen. Lebih tepatnya sih, Kiara jadi parasit yang senantiasa menempel ke Nen. Namun itu wajar, karena Kiara menganggap Nen sebagai adiknya yang lupa ingatan. Di aula Center Point, Nen telah mendapatkan posisi pertama, dan sebagai hadiah dia mendapatkan 1000 gold. Kesempatan menantang seorang emperor dan terakhir mendapatkan undangan untuk bertemu seorang Aetheron. Aetheron sosok misterius. Konon dia adalah penguasa sejati Abyss di balik layar, tapi kebenarannya tidak bisa kita ketahui. Terakhir, aku lupa menjelaskan bahwa pimpinan negara Abyss itu diberi gelar Archon, sedangkan para eksekutif yang membantunya disebut Emperor. Archon saat ini membuat 9 Emperor di bawahnya. Senja menghilang, membawa keheningan ke komplek F. Dalam suasana damai itu, seorang lulusan datang menemui Nen. Tujuan mereka jelas, Aldea, kediaman Archon dan Emperor. Aldea terletak di ujung negeri Abyss, tempat yang megah dengan kastil-kastil putih menjulang. Setelah perjalanan panjang dengan mobil, Nen tiba di gerbang besar Aldea. Saat Nen melangkah lebih dalam, suasana aneh mulai terasa. Tempat yang seharusnya dipenuhi pelayan dan penjaga justru sunyi. Tidak ada siapapun. Hingga mereka sampai di depan pintu besar, dihiasi ukiran semesta dengan simbol mata satu di tengahnya. Utusan itu berhenti, tidak lagi melangkah lebih jauh. Dengan sikap hormat, ia memberi isyarat pada Nen untuk melanjutkan perjalanannya sendiri. Nen kemudian memasuki ruangan yang gelap dan luas. Langit-langitnya begitu tinggi hingga lenyap dalam bayangan. Teks hologram berpendar biru muncul perlahan di udara. Kata-kata itu bukan sekedar pertanyaan, melainkan godaan yang menusuk langsung ke dalam kesadaran. Setiap barisnya membentuk rangkaian misteri yang menggantung di antara masa lalu dan masa depan. Tentang kekuasaan, kebenaran dan sejarah yang tersembunyi di balik lahirnya Abyss dan Abyssal Tower. Tanpa ragu, Nen menyuarakan keinginannya. Ia ingin mengetahui segalanya. Respon yang datang bukanlah jawaban, melainkan tawa samar yang menggema dalam ruangan. Bukan ejekan, tetapi lebih seperti kekaguman yang bercampur dengan tantangan. Suara itu menyiratkan bahwa permintaan Nen bukanlah sesuatu yang dapat diberikan begitu saja. Ada harga yang harus dibayar. Tiba-tiba, partikel cahaya biru berkumpul di udara, membentuk garis-garis yang berubah menjadi permukaan padat. Sebuah papan catur terbentuk di depan Nen, dengan bidak-bidak bercahaya yang berdiri tegak, siap untuk dimainkan.
Di tempat lain, dalam sebuah ruangan tertutup oleh dinding batu tinggi, para emperor berkumpul. Meja kayu besar berada di tengah ruangan, dan di atasnya muncul 7 siluet hologram hitam. Mereka berdiri tanpa ekspresi, entitas yang begitu kuat dan penuh rahasia. Di antara mereka, satu sosok terlihat lebih nyata dibandingkan yang lain. Dia adalah Kiara, Emperor nomor 6. Percakapan berlangsung dalam ketegangan yang terasa kaku. Hanya 2 emperor yang tidak hadir. Namun pertemuan tetap berlanjut. Dalam waktu singkat, topik pembicaraan langsung mengarah pada Abyssal Tower dan rencana besar yang akan segera dijalankan. Pemusnahan umat manusia. Di dalam ruangan tanpa batas, Nen berdiri di depan catur yang bercahaya biru. Tangannya terulur memindahkan bidak pertama. Langkah demi langkah, permainan mulai terbentuk. Setiap gerakan bukan hanya strategi, tetapi juga refleksi dari pertarungan mereka. Setiap serangan yang diberikan, setiap pertahanan yang dibangun, mencerminkan ketegangan yang menguasai ruangan ini. Waktu berlalu, papan catur menjadi medan perang yang penuh dengan taktik dan jebakan. Nen terus mencari celah, namun lawannya terlalu kuat. Aetheron dengan kecerdasan yang sulit dipahami selalu mampu menekan langkah-langkahnya. Di tengah permainan, sebuah pernyataan meluncur seperti pisau yang tajam. Tidak pernah ada seorang Selvian pun berhasil mengalahkannya. Kata-kata itu bukan sekedar peringatan, tetapi fakta yang sudah berulang kali terjadi. Namun, Nen tidak pernah berpikir untuk menyerah. Baginya, hasil akhir bukanlah tujuan utama. Yang terpenting adalah menemukan batas kemampuannya sendiri. Papan catur tetap dalam keadaan seimbang, tidak ada yang bisa menang atau kalah. Setelah beberapa jam, keduanya mencapai kebuntuan. Permainan berakhir dalam hasil seri. Di antara keheningan yang mengikutinya, darah mengalir dari salah satu mata Nen. Tubuhnya sedikit melemah. Efek dari dorongan luar biasa yang ia berikan pada pikirannya sepanjang permainan. Aetheron, yang sejak awal hanya mengamati, melihat fenomena ini dengan ketertarikan. Ada sesuatu yang dalam diri Nen yang berbeda dari yang lain. Potensi yang tersembunyi, yang jika diasah dapat menjadikannya lebih dari sekedar Selvian biasa. Cahaya papan catur mulai meredup bersamaan dengan menghilangnya sosok Aetheron. Di udara, sebuah notifikasi muncul, menandakan bahwa Nen telah membuka sesuatu yang baru. Sebuah gelar, sebuah langkah menuju masa depan yang lebih besar. Langkah Nen kembali menuju ke kediamannya. Hujan turun deras, membasahi setiap sudut taman istana yang sunyi. Air hujan yang menghantam dedaunan menghasilkan suara ritmis yang memenuhi keheningan malam. Di tengah malam yang basah, sesosok perempuan duduk di atas ayunan, tak terganggu oleh hujan yang mengguyurnya. Rambut panjangnya tergerai, menempel di kulitnya yang pucat. Dalam diamnya, ia tampak begitu rapuh, seolah berada di antara kenyataan dan kesunyian yang tak terjamah. Sesaat, tatapan mereka bertemu. Mata perempuan itu menyimpan sesuatu yang tak bisa Nen pahami sepenuhnya. Namun, dalam sekejap ia mengalihkan pandangannya, seolah membiarkan momen itu berlalu begitu saja. Petir menyambar di kejauhan, menerangi wajahnya sesaat. Cahaya kilat memperlihatkan warna matanya. Merah menyala, sama seperti mata yang dimiliki Nen. Perpustakaan Altera menjulang dengan arsitektur yang memadukan modern dan klasik, sedangkan kursi empuk dan meja kayu dengan teknologi digital tersebar di seluruh permukaan. Selvian duduk di berbagai sudut, larut dalam bacaan mereka. Nen duduk sendiri, fokus pada buku di tangannya. Tak lama, Kiara mendekat, membawa atmosfer hangat bersamanya. Ia tertarik dengan buku yang Nen baca tentang sejarah.
Percakapannya ringan, tetapi tidak meninggalkan kesan mendalam bagi Nan yang hanya sekedar mengisi waktu. Di tengah suasana tenang, layar LED perpustakaan menampilkan notifikasi tentang akhir perang Will. Mystic Seraphim keluar sebagai pemenang. Tetapi 9.601 jiwa melayang, termasuk 134 Selvian. Kiara memikirkan dampak sistem yang membuat non-Selvian terus dipaksa bertempur di bawah kendali Selvian. Namun, Nan hanya melihat angka, realitas yang tak bisa dihindari. Di luar perpustakaan, kota Altorium berdiri megah dengan arsitektur kuno. Bangunan batu alami dipenuhi ukiran. Jalan berbatu mengarah ke Abyssal Tor, menara raksasa yang puncaknya tertutup awan. Kota ini menjadi pusat bagi mereka yang ingin menantang dunia. Satu-satunya tempat yang memberi akses ke menara misterius itu. Di sudut kota, taman kenangan dipenuhi keluarga yang berduka atas korban perang. Anak-anak menanti ayah mereka yang tak akan kembali. Sementara istri-istri menahan air mata di depan makam kosong. Di bawah pohon rindang, seorang ibu muda berusaha menenangkan anaknya yang kelaparan, menjanjikan kepulangan ayahnya meski ia sendiri tahu itu bohong. Di antara mereka, seorang perempuan muncul. Rambutnya biru keputihan, matanya tajam, biru di kiri, merah di kanan. Katana terikat di pinggangnya. Tanpa sepatah kata, ia menyerahkan apel kepada anak yang menangis kelaparan. Senyum kecil menghiasi wajah anak itu, sementara sang ibu menatap dengan penuh syukur. Nama perempuan itu, Valeria Enma. Di tempat lain, bangunan The Unity Ark dipadati Selvian yang ingin bergabung atau membentuk Will. Kiara berdiri di pintu kaca hitam, menanti kedatangan seseorang yang sudah ia duga akan muncul. Tidak lama kemudian, Nan datang dan melangkah masuk, dikelilingi keramaian yang dipenuhi informasi tentang quest dan perekrutan anggota. Ia tahu bahwa membentuk Will bukan sekedar perkumpulan, melainkan membangun sebuah negara kecil dengan pemerintahannya sendiri. Kiara menawarinya dukungan penuh, bahkan berjanji akan melindunginya dari siapapun yang mencoba menghancurkannya. Namun, Nan tak merespon lebih jauh. Di depan resepsionator, ia menyatakan keinginannya membantu Will. Biaya pendaftaran sebesar 10 juta gold. Jumlah yang fantastis. Namun, seseorang telah menyiapkan dana itu untuknya. Transaksi berlangsung, dan hologram menampilkan syarat pembentukan Will. Pertama, mencapai rang gold sub high. Kemudian memperoleh titel legendary. Dan yang ketiga, mendapatkan kristal Imperium dari Abyssal Tor. Syarat yang tidak mudah, tapi Nan tidak terkejut. Saat mereka meninggalkan The Unity Ark, Kiara mengungkapkan bahwa ia juga telah menyiapkan 10 juta gold untuknya. Namun Nan menolak. Kiara tersenyum, tidak kecewa, hanya menyimpan harapan bahwa suatu saat Nan akan percaya padanya. Di bawah senja yang perlahan memudar, Kiara berjanji dalam hati bahwa ia akan terus berada di sisi Nan.